Nah, ketika bersembunyi di Gua Sur itu, ternyata juga ada sebagian yang kafir Quraisy itu ternyata ada yang datang ke gua itu juga, naik ke Bukit Sur juga. Jadi tidak hanya mengejarnya ke arah Madinah, tapi ternyata ada juga yang ini boleh jadi Rasulullah ke selatan dulu, bisa juga pemikirannya seperti itu. Pokoknya mencari yang agar ketemu. Tapi kemudian kan mulut gua Sur itu atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai mujizat Rasulullah kemudian dilengkapi dengan sarang laba-laba. Ya. Ada sarang laba-labanya, juga ada sarang burung ya. Dalam kisah kan seperti itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mengejar ke situ, dia sama sekali tidak beranggapan bahwa di dalam gua itu ada orang. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-ayah sadaqallahu azim amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, tatap muka, bertemu. Saya juga bisa bersilaturahmi. Di tempat ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah ya, dalam kondisi sehat ya. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan sehingga bisa menghadiri berbagai pengajian-pengajian yang di masjid ini diadakan. Semuanya ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Siapa yang bisa mencontoh kehidupan Rasul? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yaitu bagi orang-orang yang ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengimani, meyakini adanya yaumil akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sehingga besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah berada di pergantian waktu tahun baru Islam dari 1446 Hijriah menuju kepada 1447 Hijriah. Jadi kita sudah 14 abad lebih dari hijrahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri", sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, di dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan, hari penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Artinya bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu sekalian menganiaya diri kamu sekalian di dalam keempat bulan itu. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah kaum musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi bulan itu sudah ditentukan oleh Allah, ada 12. Kalau bulan Islam hafal nggak ini ya? Bulan-bulan Islam Hijriah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau bulan masih cepat ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau bulan Jawi, bulan Jawa, bulan-bulan Jawa, Suro, Safar, Mulud, Bada Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Berarti sudah hafal. Ini kita mengingat kembali awal sejarah dari ditetapkannya tahun Hijriah itu, ya, itu adalah ketika atas usulan Gubernur Mesir Amr bin As, ketika membuat surat, tetapi ketika mencantumkan tahunnya tidak ada angkanya. Misalnya ketika Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika Mekah dibebaskan menjadi tahun Fathul Mekah. Jadi mengacu kepada peristiwa-peristiwa besar yang dijadikan sebagai tanda adanya tahun itu, tetapi tidak menunjuk kepada bilangan. Maka kemudian diusulkan oleh Gubernur Amr bin As kepada saat itu adalah khulafa yang kedua, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab yang memerintahkan. Kemudian disampaikan, Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan beberapa sahabat-sahabat yang besar, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Zubair, Utsman bin Affan, termasuk Amr bin As itu dan lain sebagainya. Yang kemudian dibahas tentang bagaimana tahun Islam itu dimulai.
Maka kemudian ada beberapa usulan tentang tahun dimulainya Islam itu. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dimulai tahun baru Islam itu saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Ada yang mengusulkan saat menerima wahyu yang pertama. Di mana? Dua hero ya, dengan surat Al-Alaq Iqra. Ada yang mengusulkan juga saat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat lahirnya Rasulullah biasanya terjadi kultus individu. Ya, kalau kultus individu nanti berbahaya. Sebagaimana umat-umat Nasrani itu mengkultuskan Isa alaihissalam, yang kemudian sampai bahkan dijadikan sebagai Tuhan karena mengkultuskan. Ada juga yang mengusulkan kemudian saat peristiwa Isra Mi'raj, karena peristiwa Isra Mi'raj juga peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah seorang hamba Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya satu malam. Bahkan diteruskan Mi'raj, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Yang sampai sekarang tidak ada orang yang melampaui ke Sidratul Muntaha. Kemudian ada juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan dimulainya tahun Islam itu dengan momentum berhijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Yasrib, yang nanti Yasrib ini berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah, jadi Madinah. Nah, itu adalah peristiwa momentum yang sangat luar biasa, karena di saat hijrah itu dari Mekah ke Madinah, sebelumnya kaum muslimin itu diboikot ya, ekonominya. Di kampung sendiri tidak boleh melaksanakan muamalah, jual beli, apalagi dengan orang-orang kafir. Jadi betul-betul ekonominya dibendung luar biasa. Tidak hanya itu, kemudian juga orang-orang yang masuk Islam banyak yang mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Apalagi terutama bagi orang-orang yang menjadi hamba sahaya, orang-orang yang du'afa menjadi hamba. Yang dulu sebelum datangnya Islam ada perbudakan. Misalnya sahabat Bilal bin Rabah. Kita sering mendengar sahabat Bilal ini, apalagi kalau Ramadan setelah tarawih biasanya siapa Bilalnya gitu ya. Jadi yang memandu jalannya sholat tarawih itu disebut Bilal. Sebenarnya Bilal ini bin Rabah, dia mendapatkan julukan sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengumandangkan azan itu Bilal. Nah, Bilal ini salah satu hamba sahaya yang majikannya adalah Umayyah. Ketika kemudian ketahuan masuk Islam, maka tidak segan-segannya majikannya Umayyah itu kemudian menyiksa Bilal bin Rabah ini. Ya. Setiap hari dicambuk, kemudian bahkan di tengah terik matahari diseret di padang pasir yang sangat panas. Cambuk begitu terus-menerus, disuruh untuk agar keluar dari Islam lagi, dari keimanannya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Kalau keluar nanti dibebaskan. Sampai pada siksaan yang sangat berat, pada saat terik matahari yang sangat luar biasa panasnya, kemudian diseret dalam kondisi badan yang terbuka, kemudian dibaringkan di atas batu sampai dadanya itu kemudian ditimpangi batu lagi, timpangi lagi batu lagi yang besar. Kamu harus keluar, kalau nggak keluar saya bebaskan. Ambil terengah-engah yang sangat luar biasa nafasnya, Bilal tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT.
Jadi dengan tersengal-sengal itu dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Karena saking beratnya siksaan itu kemudian ditumpangi batu yang sangat besar, dadanya sesaknya luar biasa, tidak bisa bernafas, hanya bisa bilang ahad. Ya, beliau tetap mempertahankan keimanannya. Sampai kemudian lewatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Melihat kejadian itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menebus, ya, ingin membeli daripada Bilal dengan harga berapapun akan dibelinya, 10 kali lipat, berapa kali lipat akan dibeli. Karena sahabat Abu Bakar juga sangat terkenal sebagai sahabat yang kaya raya, bahkan 100% harta bendanya untuk dakwah Islam. Ya. Jadi beliau itu harta bendanya sama sekali tidak sampai kepada hatinya. Ada di genggaman tangannya, tetapi tidak sampai mempengaruhi kepada hatinya. Nah, ini berbeda dengan kita. Kita sangat tergantung, pikirannya juga macam-macam, tapi genggaman tangannya kurang, ya. Abu Bakar yakinnya luar biasa, 100% untuk harta bendanya untuk perjuangan Islam. Jadi ada di tangannya, tapi sangat tidak mempengaruhi terhadap hatinya, harta benda itu. Tetapi karena majikannya Umayyah dengan Bilal juga gengsi juga, kalau ditebus ke terlalu mahal juga kan gengsi juga, ya sesuai dengan harga pasaran. Akhirnya kemudian dibeli oleh sepakatan, kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar. Kalau tidak dibeli sudah meninggal. Begitu dibeli kemudian oleh sahabat Abu Bakar, kemudian Bilal bin Rabah ini dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Nah, saat kemudian menjadi orang yang merdeka, dia langsung bergabung dengan Rasulullah SAW, kemudian menjadi juru azannya Rasulullah SAW, muadzinnya Rasulullah. Nah, ketika masa berlalu, itu ketika Bilal bin Rabah ini memang inginnya menjadi muadzin Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, kemudian dia akhirnya berpindah dari Madinah. Ini juga daerah Kufah atau Basrah. Nah, pada saat sudah lama kemudian di zaman cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan Husain itu, kemudian Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di situ Rasulullah menanyakan, wahai Bilal, kenapa kamu tidak pernah menziarahiku, tidak pernah berziarah kepadaku, tidak pernah menemui aku? Maka begitu Bilal mendapatkan mimpi itu, keesokan harinya dia bergegas untuk menuju ke Madinah dan Munawwarah untuk berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Nah, begitu sampai ke Madinah, maka kemudian cucunya Hasan dan Husain itu meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Ini masuk ayat salat asar ini misalnya, suruh mengumandangkan adzan. Bilal sebenarnya sudah nggak mau untuk mengumandangkan adzan. Dia bertekad adzan yang terakhir adalah ya bersama Rasulullah, karena dia ingin menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Tapi karena ini adalah permintaan dari cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, maka kemudian Bilal ini menyanggupinya. Akhirnya kemudian ketika mengumandangkan azan itu, maka kemudian orang-orang di lingkungan Masjid Nabawi itu, Madinah itu, kemudian mendengar suara azan Bilal itu, maka kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke masjid. Sepertinya suara Bilal ini persis banget, Bilal datang. Dan pada saat itu sungguh bahwa suasana di kota Madinah ketika Bilal itu azan mengingatkan kepada kerinduan kepada Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah suasananya betul-betul
Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Akhirnya berdatangan banyak, sampai kemudian dalam riwayat itu Bilal tidak bisa meneruskan azan itu karena sangat terharunya dalam kondisi kerinduan yang sangat berat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cerita awal-awal Islam ketika berhijrah sungguh sangat berat. Ya, umat Islam banyak sisaan-sisaan. Ada lagi misalnya Khabbab bin Al-Arat itu beda lagi. Dia juga sebagai hamba sahaya. Siksanya kalau ibu-ibu mau melubangi aqua dengan paku itu, biasanya pakunya dipanaskan dulu pakai api, pakai kompor gas itu ya. Kemudian kalau sudah panas disusukkan, dilubangkan ke aqua itu, bekas aqua itu nanti berlubang, karena panas. Nah, Khabbab bin Al-Arat ini siksaannya bukan dipanaskan pakunya, tapi memanaskan linggis kalau begitu. Besi yang besar ya, yang tombak, pucuknya tombak, panaskan. Yang itu kemudian ditusuk-tusukkan kepada tubuhnya. Jadi kalau membuka dalam peperangan itu ketika berganti pakaian itu cat-catnya dari tusukan-tusukan itu sangat banyak, luar biasa. Ya. Ada juga yang keluarga Amr itu, satu keluarga itu dibantai. Ya. Bahkan depan ya, orang tuanya itu dibantai dari ujung kepala sampai ke bawah, tombak. Tapi dijanjikan oleh Allah SWT, keluarga Amr ini satu keluarga itu adalah ahlu surga. Mereka mempertahankan keimanannya. Jadi sangat berat ya. Ya mungkin kondisi seperti itu dialami yang sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kondisi yang berat itu kemudian mengharuskan Rasulullah kemudian berhijrah. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Yasrib, ke Madinah. Berangsur-angsur berhijrah semuanya. Ya, yang sudah masuk Islam itu berhijrah. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu hijrahnya tidak sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab malah menantang kafir Quraisy. Umar bin Khattab kan sangat terkenal dengan singa padang pasir ya, sangat ditakuti. Ya, bahkan dalam riwayat ketika sudah Islam itu kan jin aja takut ya. Jadi sangat kuat, badannya juga sangat kekar luar biasa. Sehingga dia malah menantang terus terang ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saya mau berhijrah, siapa yang berani merintangi saya? Ya, duel berani. Nah, berbeda dengan Rasulullah berhijrahnya itu juga ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau yang lain bertahap-tahap itu berhijrah ya. Kalau perjalanannya kira-kira kalau ini ya Madinah, maka di sini ya. Kalau yang pernah berumroh atau haji, Madinah sebelah utaranya ya. Madinah sebelah utara, Mekah sebelah selatan Madinah. Jadi kalau di Masjid Nabawi menghadap kiblatnya ke selatan. Nah, ini Mekah berarti Madinah di sebelah utara. Nah, kalau Rasulullah ketika mau berhijrah itu kan kemudian rumah kediamannya sebenarnya sudah dikepung ya oleh orang kafir Quraisy. Tetapi kemudian di situ kan Rasulullah menugaskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Ya, tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah sudah janjian dengan sahabat Abu Bakar. Ketika keluar dari rumah beliau, kediaman beliau, itu kemudian seluruh orang-orang kafir yang sudah mengepung dari rumah beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian keluar, tidak ada seorang pun dari kafir Quraisy itu mengetahui keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Nah, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar itu yaitu ke arah selatan terlebih dahulu. Meskipun Madinah ada di utara, tapi keluarnya ke selatan terlebih dahulu. Ya. Karena ini untuk menghindari kejaran. Kalau ke utara jelas mudah tertangkap karena
sayembara kepada Rasulullah, siapapun yang membunuh Rasulullah dia akan diberi hadiah yang sangat luar biasa, 1000 onta ya, atau berapa miliar lah kalau sekarang. Nah, akhirnya strateginya berhijrahnya ke selatan dulu, yang kemudian ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kemudian bersembunyi di Gua Sur, ya, naik ke bukit Sur, kemudian bersembunyi di Gua Sur itu. Nah, ketika bersembunyi di Gua Sur itu, ternyata juga ada sebagian yang kafir Quraisy itu, ternyata ada yang datang ke gua itu juga, naik ke Bukit Sur juga. Jadi tidak hanya mengejarnya ke arah Madinah, tapi ternyata ada juga yang ini boleh jadi Rasulullah ke selatan dulu, bisa juga pemikirannya seperti itu. Pokoknya mencari agar ketemu. Tapi kemudian kan mulut gua Sur itu atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat Rasulullah, kemudian dilengkapi dengan sarang laba-laba. Ya. Ada sarang laba-labanya, juga ada sarang burung ya. Dalam kisah kan seperti itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mengejar ke situ, dia sama sekali tidak beranggapan bahwa di dalam gua itu ada orang. Nggak mungkin. Kalau ada orangnya, sarang laba-laba jelas sudah hancur. Ya. Mungkin burung-burungnya juga sudah bertebaran kemana-mana. Kalau ada. Jadi begitu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar masuk, itu sarang laba-laba mungkin sarangnya di pintu gua itu. Maka tidak menyangka sama sekali. Ada salah satu dari yang kafir Quraisy itu, kemudian saking mangkelnya, saking jengkelnya, mencari kemana-mana tidak ketemu, akhirnya kemudian mengambil satu bongkahan batu, yang kemudian dengan emosi yang luar biasa dilempar ke dalam gua itu, mulut gua itu. Itu dilempar, cak, itu suaranya. Itu sebenarnya suara dari sahabat Abu Bakar sebagai perisai Rasulullah, yang kemudian kena di dalam mulutnya, sehingga beberapa giginya rompol gitu, sahabat Abu Bakar, kena lemparan batu itu. Tapi orang yang melempar itu, orang kafir itu menganggap mungkin ini ya benturan saja dengan gua. Jadi tidak curiga juga bahwa itu adalah benturan dari rompolnya gigi, nggak mengira juga. Ya. Tapi akhirnya kemudian kan berlalu. Nah, setelah merasa aman itu, kemudian Rasulullah akhirnya berhijrah menuju ke Madinah. Ya, kalau perjalanannya ya hampir antara 6 sampai 8 hari. Kalau jalannya cepat bisa 6 hari, 7 hari, ya rata-rata seminggu lah baru nyampe. Kalau yang mungkin umrah atau haji dari Madinah ke Mekah itu pakai bis itu 6 jam. Kayak Jogja Surabaya mungkin. 6 jam. Tapi sekarang sudah mulai penggunaan kereta api cepat. Ya, kalau dulu belum ya. Kalau sekarang yang umroh-umroh sudah pakai kereta. Begitu ke Bir Ali, mampir ke Bir Ali dari Masjid Nabawi, kemudian dari Bir Ali menuju ke stasiun kereta api, cepat bisa ke Mekah paling 2 jam kurang lebihnya. Lebih cepat. Jadi kalau 1 jam berapa? Oh, kita Bir Ali lebih cepat, nggak nyampe 2 jam. Pakai kereta cepat. Kalau dulu saya pakai manual ya, bis ya. Kalau bis ya kisarannya 6 jam. Jadi asar sampai hampir setengah malam. Itu karena momentum yang sangat luar biasa itu, kemudian diputuskanlah oleh Khalifah Umar bin Khattab, tahun baru Islam itu dimulai dengan momentum hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Itu yang dijadikan awal sebagai tonggak tahun pertama kali dengan sebutan Hijriah. Maka dengan sebutan tahun awal Hijriah
ya pada saat momentum berhijrahnya itu sebagai tahun pertama hijriah. Tahun hijrah itu sebagai awal mula dijadikan patokan sebagai tahun pertama kalender hijriah. Itu kisahnya ya. Jadi mengingatkan kepada kita ketika kita berhijrah ini sebenarnya yang terpenting adalah hijrah secara maknawi. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, la hijrata ba'da fathi. Tidak ada lagi hijrah itu setelah Fathul Makkah. Jadi tidak ada lagi hijrah tempat. Maka orang-orang Palestina mau berhijrah, bahkan disuruh keluar ya nggak mau. Sudah nggak ada lagi hijrah tempat itu. Malah justru diutamakan mempertahankan tanah air. Kalau dulu Rasulullah kan menyusun strategi ketika menguasai Madinah, kemudian menaklukkan Mekah. Setelah menguasai Madinah, Islam berkembang pesat di situ dan sudah punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian berperang dengan kaum kafir Quraisy, akhirnya sampai kepada menaklukkan Mekah. Itu kemudian Islam berkembang sangat luar biasa. Nah, yang perlu bagi kita adalah hijrah secara maknawiyah. Kalau kita tidak pernah berhijrah, ya, makanya biasanya orang-orang yang berhijrah itu banyak orang yang berhasil ya, karena berhijrah kemudian dia sungguh-sungguh biasanya kan orang yang berhijrah itu. Bagaimana mau menghidupi dirinya dan lain sebagainya. Tapi kalau sambutan dari Ansor yang luar biasa, kaum Muhajirin, begitu ada sambutan dari kaum Ansor ini, karena sebagian sebelum berhijrah itu ada yang penduduk Madinah kan sudah bolak-balik ke Mekah juga, ada yang melaksanakan tawaf di Ka'bah juga. Yang itu kemudian sebagian ada yang sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiatul Aqabah 1 dan baiat Aqabah 2. Terus orang-orang yang kemudian masuk Islam di situ. Sehingga kemudian ketika berhijrah ke Madinah itu kemudian diterima dengan sangat baik Rasulullah SAW. Nah begitu kaum Muhajirin dan Ansor disambut, kalau ada orang yang berhijrah kemudian disambut oleh tuan rumahnya dengan sambutan yang baik, maka disitulah hidayah Allah muncul. Ya. Maka disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ada tamu, kemudian disambut dengan sambutan hangat, maka di situ cahaya Allah muncul, hidayah Allah. Tapi kalau ada tamu belum apa-apa sudah ditolak gitu ya, ada perasaan tidak enak dan lain sebagainya, maka tidak muncul hidayah Allah, kasih sayang Allah tidak muncul. Tapi kalau ada sambutan yang bagus, maka muncul hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda sebelumnya ketika Rasulullah berhijrah ke Taif. Ke Taif itu kan mendapat halangan yang sangat luar biasa. Rasulullah punya impian kalau ke Taif nanti berkembang Islam di sana, tapi ternyata kan tanggapannya luar biasa penduduknya. Bahkan Rasulullah dalam kisahnya kan itu sampai dilempari batu ya, sampai berdarah-darah. Kalau saja Rasulullah itu ya para malaikat itu kan menawarkan dihancurkan aja dengan menenggelamkan gunung itu ditaruh di Taif sudah hancur lebur itu. Tapi kan Rasulullah kemudian nggak mau. Ya, kalau Rasulullah mau ya bisa saja. Mungkin bagi kita kalau ditawari kayak gitu ya oke-oke saja ya. Tapi Rasulullah enggak, jangan. Ya. Innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Ya Rasulullah kemudian berdoa, mudah-mudahan ke depan keturunannya, cicitnya dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sekarang itu negara Ethiopia yang Taif itu. Sebagian besar sudah Islam tetapi kemakmurannya masih belum ya. Nah, itu kalau Madinah berkembang pesat luar biasa.
Nah, yang perlu kita berpindah itu adalah pertama itu al-hijratu minal kufri ilal iman. Hijrah secara maknawi. Berhijrah dari kekafiran, dari kekufuran menuju kepada keimanan kepada Allah SWT. Jadi keimanan para sahabat yang sangat luar biasa itu betul-betul mempertahankan yang dulunya kufur, kafir, tidak beriman kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Rasulullah SAW, risalahnya dibawa oleh Rasulullah, kemudian mereka mempertahankan keimanan yang sangat luar biasa. Bahkan harta bendanya kan ketika berhijrah itu ditinggalkan semuanya. Paling yang dipakai yang ada di badannya dan mungkin bekal seperlunya saja. Tidak mungkin bawa banyak-banyak juga. Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya raya tidak membawa apa-apa juga, harta bendanya. Ya secukupnya yang bisa dibawa. Dan semua sahabat-sahabat meninggalkan tanah airnya, Mekah itu kampungnya, menuju ke Madinah karena dengan mempertahankan keimanan. Nah, itu perpindahan ya dari kekafiran menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-hijratu minadz zulumati ilan nur. Berhijrah dari kegelapan menuju kepada nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu terkenalnya kan masa jahiliyah itu dalam zaman kegelapan ya. Sebenarnya kegelapan dari akidah yang sangat rusak. Belum lagi syariat-syariat yang melampaui batas. Di pernikahan kan, ya misalnya yang saya geluti kan bebas itu ya. Bahkan seorang istri dari ayahnya bisa diwariskan kepada anak laki-lakinya. Lucu, luar biasa. Ya. Bisa juga saling bertukar istri. Kan repot ya. Dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya masa-masa yang jahil. Meskipun sebenarnya kebodohan itu bukan kebodohan orang yang bodoh-bodoh, enggak juga. Mereka ahli dagang juga. Bahkan syair-syair kan banyak yang diciptakan pada saat itu. Ya. Maka kemudian didatangkan Al-Quran itu kan untuk menandingi syair-syair yang sudah mereka ciptakan. Ya, begitu datang Al-Quran, mujizat Rasulullah sangat luar biasa. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada syair-syair yang mereka buat. Nah itu minaz zulumati ilan nur, kemudian menuju kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Menuju pada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berpindah misalnya ya al-hijrah berpindah minasu ilal khair. Ya. Berpindah dari hal yang buruk, hal yang jelek, kemudian berpindah kepada kebaikan-kebaikan. Berpindah kepada amal yang masih kurang, kita beramal yang lebih baik lagi. Khairnya amal yang as-salih. Berpindah kepada salbi, kepada hal yang negatif, kemudian juga berpindah ke yang positif, yang baik. Jadi kita kan merasa kalau ibadahnya kita masih kurang, ibadahnya kita kurang lengkap, masih banyak bolong-bolong dan lain sebagainya. Dan kemudian kita berpindah kepada yang lebih baik lagi. Ibadahnya kita semakin bertambah, semakin khusyuk dan lain sebagainya. Nah, ini di bulan Muharram ini juga bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka sebenarnya di awal bulan tahun baru Hijriah ini Allah banyak memberikan kemuliaan-kemuliaan, bahkan melipat gandakan amal-amal kita. Maka bulan Muharram itu yang Jawa Suro bilangnya bukan berarti wah harus enggak melaksanakan kegiatan apa saja. Takut gitu dan lain sebagainya. Wah, ini naas nanti. Enggak juga. Kalau saya melihat Suro itu, Muharram itu karena di Jogja itu dulunya banyak digunakan oleh kegiatan-kegiatan keraton. Yang kemudian agar masyarakatnya itu konsentrasi, ya, ikut andil memeriahkan kegiatan-kegiatan di keraton, kemudian
supaya rakyatnya itu tidak melaksanakan hajatan-hajatan. Yang hajatan itu ya, penggede-penggedenya, orang-orang keratonnya. Saya melihat sejarahnya seperti itu. Jadi bukan karena nanti ditakuti itu ya, nanti terjadi naas dan lain sebagainya. Nanti kejadiannya buruk, enggak. Justru bulan Syuro atau bulan Muharram itu bulan yang sangat dimuliakan. Apalagi perkawinan kadang juga, kami sekarang sudah mulai lumayan ya, sudah mulai tidak menjadi pantangan gitu bulan Syuro itu. Ya. Nah itu kan biasanya hajatan orang-orang keraton ya. Dulu banyak di bulan Muharram, bulan Syuro. Termasuk kegiatan awal tahun baru Hijriah kan sebenarnya keraton sangat sibuk ya. Mempersiapkan dulu kalau sekaten mulut ya itu sudah disiapkan di bulan Muharram itu. 3 bulan sebelumnya sudah siap. Tapi sekarang juga kegiatannya sudah di stop ya, alun-alunnya dipagar jadi ya, saya juga jadi nggak bisa menikmati lagi ya. Akan Jogja ya. Yaitu kemudian berpindah ya, jadi berpindah dari hal yang kira-kira kita hal-hal yang jelek kemudian berpindah kepada hal yang baik. Kalau sekarang zaman digital kita bisa buka apa saja, ya bukanya kemudian buka yang baik-baik, buka yang positif, buka yang kira-kira menambah keilmuan kita, ya pemahaman kita kepada agama kita. Kadang yang halnya negatif ini nggak dibuka saja kadang muncul kok. Ini jadi persoalan ya. Atau bahkan kepada ibu-ibu yang punya anak cucu itu bahkan tidak mengerti, tidak tahu apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Ya. Jadi kecepatan jari-jari kita itu jauh ya tertinggal dari anak-anak kita, cucu kita ya. Anak generasinya sudah beda memang. Jadi tanda maghrib belum ya. Jadi jari-jari kita itu sangat jauh kecepatannya. Ya, kecepatannya ya kalau kita belajar ya bisa, tapi kemudian habis belajar lupa lagi. Ini harus nundul apa gitu. Nah, kalau anak kita kan enggak, belajar sekali itu cepat, tangannya juga mahir. Ya. Kalau kita kan, deh. Gitu. Karena sudah waktunya maghrib. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhijrah menuju kepada semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditutup banyak urusan lain. Mari kita tutup pengajian ini bersama-sama dengan bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.